Selamat datang di channel Iko Rahmat Ilahi. Dalam video kali ini kita membahas tentang analisa di saham. Di video sebelumnya kita membahas tentang apa itu saham, bagaimana cara mendapatkan keuntungan di saham, dan juga cara membuka sekuritas di saham. Langsung saja, analisa di saham. Secara umum, analisa di saham itu ada tiga. Yang pertama adalah analisa teknikal, yang kedua adalah analisa fundamental, dan yang ketiga adalah analisa bandarmologi. Analisa teknikal adalah analisa yang mempelajari tentang pergerakan harga dan volume perdagangan di masa lalu untuk memprediksi harga di masa depan. Analisa ini biasa digunakan oleh trader jangka pendek maupun jangka menengah. Alat yang digunakan biasa menggunakan chart. Adapun indikator biasa yang digunakan adalah moving average, RSI atau Relative Strength Index, ada MACD, Fibonacci, chart pattern, candlestick pattern seperti Harami, Engulfing, Hammer, Shooting Star, dan lain-lain. Kelebihan dari technical analysis adalah tidak perlu membaca laporan keuangan dan memahami model bisnis suatu perusahaan. Kekurangannya adalah tidak mempertimbangkan faktor fundamental dari suatu perusahaan. Yang kedua adalah analisa fundamental. Analisa fundamental adalah analisa untuk menilai kesehatan dari suatu perusahaan dengan melihat laporan keuangan, model bisnis, dan makroekonomi. Tujuan dari analisa ini adalah untuk memastikan apakah perusahaan ini layak untuk diinvestasikan secara jangka menengah maupun panjang. Adapun analisa ini digunakan oleh investor jangka menengah maupun panjang. Adapun alat yang digunakan adalah laporan keuangan. Indikator yang digunakan seperti DER, Debt to Equity Ratio, NPM atau Net Profit Margin, ada ROA atau Return on Asset, ROE atau Return on Equity, ada GPM, Gross Profit Margin, dan lain sebagainya. Dan juga analisa ini harus memahami makroekonomi. Kelebihan dari analisa ini adalah cocok untuk investasi jangka panjang maupun menengah. Kekurangan dari analisa fundamental ini adalah memerlukan waktu karena membaca laporan keuangan, memahami laporan keuangan, memahami model bisnis, memahami makroekonomi. Yang ketiga adalah analisa bandarmologi. Analisa bandarmologi adalah analisa yang berfokus pada pergerakan bandar ataupun pemain besar di pasar modal. Bandar di sini bukanlah bandar judi, bandar togel maupun bandar yang lain-lain. Bandar di sini adalah orang ataupun institusi yang memiliki dana besar sehingga dapat menggerakkan harga saham. Tujuan dari analisa ini adalah mengikuti pergerakan harga yang dibuat oleh bandar untuk mendapatkan keuntungan. Indikator yang digunakan di analisa ini adalah foreign flow, broker summary, order book, volume, dan lain sebagainya. Kelebihan dari analisa ini adalah dapat menangkap pergerakan harga yang tidak dapat dilihat oleh analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Kekurangan dari analisa ini adalah memahami pergerakan bandar itu selalu berbeda-beda di setiap sahamnya, sehingga membutuhkan pengalaman untuk memahaminya. Jadi, mana analisa yang terbaik? Analisa yang terbaik adalah analisa yang kamu pahami secara mendalam dan dapat kamu implementasikan. Video ini murni hanyalah sebagai media pembelajaran khususnya bagi saya yang saya bagikan kepada teman-teman yang menonton video ini. Silakan di cross check lagi, dipembelajari lagi secara lebih mendalam. Akan saya tutup dengan quotes. Waktu yang terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun ke belakang. Dan waktu yang terbaik kedua untuk menanam pohon adalah sekarang. Semua manusia mengalami kesulitan, semua manusia mengalami keluh kesah.
Terima ketidaksempurnaan itu karena Tuhan selalu memberikan kemudahan di setiap kesulitan.